Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat pada kehidupan bangsa dan bernegara. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami dengan saya, Bunga Aulia, beserta rekan saya, Muhammad Kolbi, Maria Kelmira, Jelina Lubis, Gabriela Aubrey, Adelia Friska, Helmi Aditya, dan Naza Amalia. Next. Terima kasih sebelumnya kepada Profesor Dr. Insinyur Nurfil Hanani AR MS selaku Rektor Universitas Brawijaya beserta jajarannya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Bambang Supriyono MS selaku Dekan via UB beserta jajarannya. Terima kasih kepada Nila Firdausi Nuzula, ESOS MSI PhD sebagai Kaprodi Administrasi Bisnis, dan juga terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Komaria Solihah, STM Kes Ibu Asian Engineer selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Berikut merupakan pembahasan dari materi kami. Next. Yang pertama yaitu filsafat Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Sistem filsafat ini merupakan kumpulan ajaran yang terkoordinasikan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, memiliki kerjasama untuk mendapatkan atau mencapai suatu tujuan tertentu secara keseluruhan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Next. Sistem filsafat harus komprehensif. Dalam arti, tidak ada sesuatu hal yang di luar jangkauannya. Suatu sistem filsafat dikatakan memadai jika dapat mencakup suatu penjelasan terhadap semua gejala atau permasalahan. Di sini kan Pancasila terdiri dari 5 sila yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Inti dari masing-masing sila Pancasila ini merupakan realisasi yang sesuai dengan unsur-unsur hakikat manusia, sehingga setiap sila harus menepati kedudukan dan menjalankan fungsinya secara mutlak dalam susunan kesatuan Pancasila. Pancasila merupakan hasil pemikiran manusia atau rakyat Indonesia secara menyeluruh, mendalam, serta sistematik tentang kenyataan. Sistem kefilsafatan terbentuk karena dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual di mana bangsa ini hidup dan tinggal. Pancasila merupakan pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas. Secara tegas, Pancasila tercermin pandangan bahwa bangsa Indonesia mengenai Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Hakikat Pancasila. Hakikat sila-sila dalam Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mutlak sebagai inti kesamaan dari segala keadaan yang beraneka warna itu dan juga telah mencukupi. Dalam artian tidak ada lainnya yang tidak dapat dikembalikan kepada salah satu sila dari Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada hakikatnya merupakan sistem filsafat yang tidak dapat dipisahkan. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar filsafat negara berdasarkan 5 Pancasila yang masing-masing merupakan suatu asas kehidupan. Next. Lalu selanjutnya ada keterkaitan antar sila Pancasila. Berdasarkan TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, menyatakan bahwa Pancasila adalah bulat dan utuh, karena kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah sesuai dengan sila dalam Pancasila. Berikut ini merupakan makna tiap-tiap sila dalam Pancasila sesuai TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Hal tersebut berdasarkan hakikat bahwa pendukung negara pokok adalah manusia. Negara merupakan suatu lembaga hidup bersama, lembaga kemanusiaan, dan manusia merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara merupakan lembaga kemanusiaan yang diadakan dan dijalankan oleh manusia. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab dan akibat yang langsung antara negara dengan manusia. Lalu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Hakikat persatuan ini didasari oleh sila ketuhanan dan kemanusiaan.
bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang pertama harus direalisasikan adalah mewujudkan suatu persatuan dalam suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kaitannya dengan kesatuan yang bertingkat, maka hakikat rakyat adalah menjumlahkan manusia-manusia, semua orang, semua warga dalam suatu wilayah negara tertentu. Dengan demikian, hakikat rakyat merupakan akibat bersatunya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dalam suatu wilayah negara tertentu. Lalu sila terakhir yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan akibat dari adanya negara kebangsaan, dari kumpulan manusia yang bersatu, kemudian saling menghargai satu sama lain, atau beradab, dan juga berketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat, ada beberapa tokoh yang telah merumuskan pemikirannya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, yang lebih saya tekankan pada kesempatan kali ini yaitu menurut pendapat dari Wibisono. Beliau menyebutkan bahwa Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan, sebagai suatu ideologi. Pancasila memiliki 3 unsur pokok, di antaranya ada logos yang berarti rasionalitas atau penalaran, pathos yaitu penghayatan, dan terakhir ethos yaitu kesusilaan. Nah, dalam aspek ini, salah satu hal yang membedakan Pancasila dengan ideologi besar dunia lainnya adalah bahwa Pancasila bukan merupakan hasil pemikiran satu atau beberapa tokoh, tetapi bahwasanya Pancasila berkembang dari hasil nilai-nilai yang terdapat di masyarakat kita jauh sebelum negara ini terbentuk. Next. Kemudian menurut Notonegoro, filsafat Pancasila secara ontologis dimaksudkan sebagai cara untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dikarenakan manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Filsafat Pancasila secara singkat merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Selanjutnya. Pancasila sebagai pandangan hidup dan pandangan dunia. Sebagai pandangan hidup, dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dalam hukum nasional di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan dunia sangat layak dikenalkan kepada seluruh dunia, karena Pancasila memiliki sifat yang universal sekaligus unik dan khas Indonesia. Dari sisi nilai yang terkandung di dalamnya tersusun secara filosofis, historis, sekaligus bersifat aksiomatik, yaitu Tuhan, manusia, persatuan, permusyawaratan atau demokrasi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk memperkenalkan Pancasila ke seluruh dunia, baik melalui kajian akademik antar universitas di seluruh dunia maupun kegiatan implementasi Pancasila dalam pertemuan internasional, karena Pancasila sangat layak dan memenuhi persyaratan yang lengkap sebagai ideologi yang baik, yakni aspek idealitas, aspek realitas, dan juga aspek fleksibilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan bagi yang ingin bertanya untuk membacakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Saudari Sofia Aulia. Perkenalkan, nama saya Sofia Aulia Rahma, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana pengalaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia? Apakah ada segmen masyarakat yang tidak cocok dengan Pancasila? Terima kasih.
Baik, rekan saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sofia Aulia. Sebelumnya, terima kasih kepada Sofia untuk pertanyaannya. Saya, Bung Aulia, izin menjawab. Menurut pendapat saya, pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini sudah cukup baik secara keseluruhan. Misalnya dalam bidang sosial budaya, contohnya sudah ada sikap toleransi yang cukup kuat antar umat beragama seperti ditunjukkan saat pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Jami Kota Malang. Latar gereja diperbolehkan digunakan sebagai tempat sholat bagi masyarakat Muslim, begitu juga saat perayaan Hari Natal. Namun memang masih terdapat golongan masyarakat yang sebenarnya bukan tidak cocok dengan Pancasila, melainkan mereka kurang memahami dan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan mereka. Contoh nyatanya saat terjadi demo masih terkesan anarkis hingga menyebabkan kerusuhan dan bisa juga menimbulkan korban jiwa. Saya ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Saudari Sofia. Saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Bunga, apalagi seperti yang kita tahu bahwa isi dari Pancasila sendiri telah disepakati oleh beberapa tokoh dan ulama besar di Indonesia, yang mana isi dari Pancasila tersebut sangat sesuai dengan kondisi negara Indonesia. Tetapi meskipun demikian, masih saja terdapat masyarakat yang tidak cocok dengan Pancasila, seperti ada yang menganggap bahwa isi dari Pancasila tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahkan ada yang berkeinginan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Untuk orang-orang yang tidak setuju dengan Pancasila, seperti yang telah dikatakan oleh Bunga, bahwa mereka melakukan demo yang terkesan anarkis, padahal mereka bisa menyampaikan pendapat mereka dengan tindakan yang tidak anarkis, seperti melalui tindakan petisi atau menyalurkan di media sosial online lainnya. Saya ingin menambahkan jawabannya. Pastinya ada segmen masyarakat yang tidak cocok dengan Pancasila dan belum sepenuhnya mengimplementasikan Pancasila itu sendiri. Contohnya dalam sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Masih saja ada masyarakat Indonesia yang belum bisa menerapkan hidup bertoleransi. Sebagai contoh, kasus Islam radikal. Kejadian ini sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia yang mempunyai paham ekstremisme, radikalisme, dan juga intoleransi dalam beragama. Selain itu, ada pula kasus dari sila kedua, yakni kasus Nenek Asyani yang diduga mencuri 7 batang kayu jati milik perum perhutani. Menurut Nenek Asyani, kayu jati itu ditebang dari lahan milik almarhum suaminya yang kini sudah dijual. Namun pihak perhutani tetap mengatakan bahwa kayu tersebut berasal dari lahan milik mereka dan bersikeras tetap memperkarakan kasus pencurian tersebut. Dan pihak pengadilan pun memberikan ancaman maksimal 5 tahun penjara terhadap Nenek Asyani. Ini menunjukkan hukum Indonesia yang masih saja tajam ke bawah. Terima kasih. Bagaimana Saudari Sofia Aulia? Cukup jelas. Saya persilakan bagi penanya selanjutnya untuk membacakan pertanyaannya. Saya dari kelompok 6, Syifa Salsabila, izin bertanya. Di PPT dijelaskan bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup dan pandangan dunia. Nah, dilihat dari sekarang tuh bahwa asing itu mulai menguasai Indonesia, yang mengakibatkan pola pemikiran masyarakat itu berubah, sehingga berpengaruh pada tertinggalnya pedoman Pancasila. Apakah hal tersebut menjadi ancaman untuk Pancasila? Dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Syifa. Jadi hal ini tuh bisa dikatakan ancaman, bisa dikatakan pembaharuan. Jadi setiap ide atau pola pikir dari bangsa asing, kita sebagai masyarakat lokal harus memfilter dan memikirkan baik buruknya untuk negara. Ide yang datang dari bangsa asing tidak sepenuhnya negatif, karena saat ini zaman sudah berkembang dan canggih, tetapi Indonesia belum memaksimalkan potensi itu. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita senantiasa menanamkan nilai nasionalisme dan patriotisme dalam diri, agar Pancasila tidak lepas dari genggaman kita. Menurut saya itu. Baik, saya Dina Rizka akan menambahkan jawaban dari kelompok saya. Seperti yang dikatakan rekan saya, Saudara Kolbi, bahwa ini dapat menjadi ancaman bagi ideologi Pancasila. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang efektif, konsisten, dan juga benar. Dalam upaya menangani hal tersebut, dapat dilakukan dengan yang pertama, melalui pendekatan budaya, dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu menjadikan generasi muda dapat digunakan sebagai investasi untuk melanggengkan ideologi Pancasila di masa depan. Hal ini dapat diupayakan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan formal maupun non-formal dengan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasikan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, supaya nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi tetap tercermin dalam peraturan dan instrumen internasional. Terima kasih. Bagaimana Saudara Syifa Salsabila? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, demikian diskusi penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat
Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.